muttaqina mafaza. Untuk orang-orang yang bertakwa ada kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar, dulur. Apa dulur? Kemenangan yang besar. Kemenangan itu apa? Saya mau tanya nih. Kalau kita bicara mafaza sebagai kemenangan, orang menang itu kalau sudah ngapain? Bertanding, Gus. Bertanding. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa Allah memakai istilah berkemenangan? Kita ini sedang bertanding dengan apa? Setan, Gus. Setan dek mana, Mas Yo? Dalam hati, Gus. Yang ngajak ngapain, Mas Yo? Ngajak ke neraka. Sudah janji untuk memperbanyak teman ke neraka, Gus. Sebentar. Apa di hati sampean pernah ada, ayo ke neraka, ada gitu? Boten, Gus. Nah terus gimana dong? Nggak pernah itu ada di hati kita, ada suara, ayo ke neraka saja. Nggak ada tuh begitu. Mengajak untuk melawan Allah, Gus. Nggak ada juga dalam hati kita ada ajakan, ayo melawan Allah. Nggak ada gitu, nggak pernah ada. Ayo, ini saya kejar, nggak apa-apa. Mengalahkan hawa nafsu, Gus. Iya Pak Wid, maksudnya hawa nafsu kita itu kan di dalam hati kita. Nggak ada itu ajakan seperti yang dibilang Mas Yok tadi itu. Ayo ke neraka, tuh. Ayo melawan Allah. Nggak pernah ada suara gitu. Kira-kira karena apa coba? Ayo jujur Mas Bambang Madiun. Kira-kira katanya itu tadi kan gini kata Mas Yok. Ini kan kita sudah sampai di ayat 31. Nah, di ayat 31 itu ternyata Mbak Ani disampaikan inna sesungguhnya lil muttaqina untuk orang yang bertakwa itu ada mafaza, kemenangan yang besar. Apa itu kemenangan surga? Sebelum kita bahas surganya, kita bahas kalimat mafaza dulu. Ayo semuanya yang kritis-kritis. Ketika bilang kemenangan, biasanya kemenangan itu kan diberikan kepada orang yang telah ngapain? Dijawab oleh dulur-dulur tadi, setelah bertengkar, bertempur, bertarung, berperang. Pertanyaan saya, berperang melawan siapa? Tadi dijawab melawan setan. Setan di mana? Di dalam hati. Setan ngapain kok kita lawan? Katanya dijawab ngajak ke neraka. Masa ada ajakan ke neraka dalam hati? Ngajak menantang Allah. Masa pernah ada ajakan menantang Allah? Ayo, ajakan seperti apa yang sampean maksud dengan pertarungan? Ayo, ngobrol. Oh, kita diskusi alon-alon. Semuanya bisa berpendapat. Semuanya bisa berpendapat. Ayo, monggo, nyalain speakernya. Mungkin ini, Gus, berorientasi pada dunia, melupakan akhirat. Berorientasi dunia, melupakan akhirat. Apalagi? Izin, Gus. Ya. Ternyata ajakan setan itu yang enak-enak loh, Gus. Loh ya. Enak terus seperti apa, Pak? Nilai bertandingnya di mana, Gus ya? Loh iya. Kalau jadi berpikir, Gus. Justru itu. Bertandingnya di mana? Kalau kalimatnya di sini mafaza, kemenangan, berarti kan kemenangan setelah pertandingan, setelah pertempuran. Nah, sampean merasakan pertempuran nggak dalam hati sampean? Iya, Gus. Ya kan? Wong sesuai nafsu. Pertempurannya di mana? Ayo semuanya berbicara, enggak apa-apa. Ayo kita ngobrol nih. Hari Senin ini biar nggak saya aja yang ngomong. Pertempurannya kan ini, Gus. Tidaklah jin dan manusia diciptakan untuk hanya menyembah Allah. Nah, itu kan ujian di dunia setelah kita dilempar dari surga, Gus. Oke. Nah, sehingga ujiannya itu kan kita mau kembali kepada saat kita diciptakan apa tidak kan gitu. Nah, musuhnya kan jelas setan itu kan, Gus. Ya. Godaannya yang terberat.
Loh lah ya. Supaya bisa kembali nggak ke surga gitu, Gus. Ya. Kan gini ya. Kita ini berperang, itu kan kalau kita tahu pertama musuh kita. Kalaupun kita nggak bisa ngelihat musuh kita, ya, saya ulangi lagi. Jadi kita pada posisi merasa bertempur enggak itu dulu sekarang. Ayo semuanya, saya pengen bangun. Coba satu-satu, ayo. Coba tadi Bu Warso mau ngomong apa? Silakan. Ya merasa bertempur, Gus, terutama dengan nafsu kita. Misalnya kasih satu contoh aja Bu Warso. Pertempurannya misalnya seperti apa? Satu aja coba. Ya misalkan yang sepele harian itu, misalkan malam itu kita itu kan ya apalagi kerja malam itu kan ngantuk, apalagi hujan tuh tidur itu kan enak sekali. Terus kadang tuh diojo-ojoki setan nggak usah tahajud aja dah gitu. Terus biasanya kalau gitu tuh kata-kata motivasi Gus itu yang kadang memotivasi kita dalam arti gini, wes sabar, ayo sabar, yang dunia tinggal sedikit, itu kata-kata yang terus memotivasi kami gitu Gus. Sampean ketika mau bangun males, kalian capek, wis ayo sadar di hati, gak usah, nggak apa-apa, tadi kan kerja. Ada juga loh, selain kalau tadi sampean bilang motivasi dari Gus Glory, setelah hidup kita cuma sebentar lagi, ayo bangun. Itu motivasi dari saya. Tapi ada juga loh motivasi dari ustadz lain yang begini. Kamu itu sudah seharian kerja itu juga ibadah. Nggak perlu memaksakan diri tahajud. Nggak perlu. Nggak usah gitu-gitu, sudah surga. Ada juga loh yang motivasi begitu. Nah, zaman pilih yang mana? Itu yang dibilang Pak Jo tadi. Kan banyak juga yang gampang-gampang, yang ngajak enak-enak. Nah, oke, itu Bu Harso. Lalu pertengkaran apa lagi? Saya ingin sampean dan saya benar-benar memposisikan diri kita seperti posisi yang diinginkan Quran ya. Kalau kalimatnya surga itu adalah sebagai upah dari kemenangan, pertanyaannya adalah kemenangan setelah ngapain? Kalau kita di dunia ini, ngapunten ini ya, tidak pernah bertengkar, tidak pernah bertempur, tidak pernah melawan sesuatu, artinya tidak pernah berat berdarah-darah, terus di sana dapat kemenangan, layak enggak? Ketika tadi misalnya Bu Warso, ada pertengkaran ketika pagi sudah capek, lalu malam tahajud, males karena ada suara, wis tidur aja, enggak apa-apa. Kamu toh sudah berjuang untuk keluarga. Suara-suara halus itu seolah-olah benar tuh. Sampean lalu selama ini misalnya enggak pernah melawan itu, ya wis tidur aja. Gitu. Atau kemudian sampean juga, ya wis tidur aja. Lanjut, tidur. Enggak pernah melawan. Kira-kira sampean layak enggak dapat kemenangan? Oh, enggak bertempur kok dapat kemenangan. Contoh apa lagi? Silakan. Pertengkaran, pertempuran yang kita rasakan. Banyak, Gus. Apa Pak Zubair? Terkadang juga seperti kata Gus itu yang enak-enak, misalnya la ilaha illallah masuk surga kan. Ucapan kayak gitu membuat kita lalai juga. Oke. Apalagi? Amalkan ini masuk surga kan gitu Gus. Misalnya beli sajadah ini masuk surga gitu ya.
Yang sajada anti neraka dari Mojokerto itu. Apalagi, enggak, saya benar-benar ingin kita tahu posisi kita dulu. Sebelum membicarakan surga, itu begitu. Apalagi kira-kira pertempuran yang ada dalam hati kita. Izin Gus. Ya Pak Yayan. Mungkin terkait pilihan waktu Gus. Gimana? Kalau dijanjikan surga itu dengan segala kenikmatan itu kan nanti Gus, nanti. Nah sementara surga dunia, kenikmatan dunia itu sekarang itu sudah nyata ada. Mungkin kalaupun kita percaya bahwa surga itu ada, tapi masalahnya itu kan nanti gitu loh. Iya betul. Sehingga yang diuji itu maksudnya masalah kesabaran itu. Sabar enggak menanti gitu. Nah, akhirnya itu letaknya sabar memilih waktu. Mau yang sekarang, mau yang nanti gitu. Itu aja mungkin Gus. Ya betul. Gitu. Nah, berarti pertempuran juga ya Pak Yayan? Iya, bertempur kita milih-milih nanti apa sekarang tuh. Kalaupun tak percaya, pertempurannya di situ juga tuh. Pertempurannya tentang waktu. Nah, kalau yang paling cocok dengan nafsu yang mana Pak Yayan? Nafsunya sebenarnya sama-sama tuh, sama-sama pingin yang di surga ya bukan. Pasti yang paling cocok dan paling gampang, tidak perlu melawan yang mana? Yang sekarang apa yang nanti? Yang sekarang karena real itu Gus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau yang cocok dengan nafsu adalah yang sekarang, lalu manusia mengikuti yang sekarang, artinya tidak melawan apa-apa, tidak bertempur tentang apa-apa karena mengikuti saja, layakkah mendapatkan mafaza? Iya, jelas Gus. Itu pertanyaannya. Oke, Pak Yayan dapat 1. Lagi, ayo siapa? Monggo, ayo. Ini bukan debat malah, tapi menemukan celah supaya kita tahu posisi diri kita. Ya Pak, monggo Pak Jun. Riau, ada apa? Ya, di kenetak hati yang ingin denda, marah, gak rukun, nanti nih Gus. Ya, betul. Enak nggak marah itu Pak Jun? Amarah, dendam, iri, dengki sama. Ini juga sama dengan yang disampaikan Pak En, persoalan waktu. Orang kan disuruh menahan amarah. Maunya manusia kan enggak usah ditahan, lepas aja dah. Berantem dah, gitu kan. Tapi Islam enggak. Jadi urusan agama Allah ini adalah urusan wanahan nafsa anil hawa. Belum. Agama itu dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kocar kacir. Agama berarti tidak kocar kacir. Manusia kalau mengikuti nafsu kocar kacir. Karena itu agama diturunkan untuk ngerem dan mengendalikan nafsu, bukan mematikan nafsu. Nafsu makan bukan kok kemudian dimatikan, tidak boleh makan, bukan. Tetapi makanlah dan berhentilah sebelum kenyang. Ada kendali itu. Nggak boleh mukbang kayak gitu. Berpuasalah sekurangnya sebulan itu 3 hari. Kalau bisa ya Senin Kemis. Kalau bisa ya Daud. Itu agama. Nafsu tidur. Itu sesuai dengan kebutuhan metabolisme tubuh. Tidak dimatikan. Malah orang yang kata Nabi yang saya tidak akan tidur tahajud terus, tidak boleh. Tetap tidurlah. Tetapi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Nah, di tengah malam bangun. Itu. Jadi kita ini sebenarnya sudah enak. Pertempuran kita ini masih memberikan peluang untuk mengambil kenikmatan itu. Seperti misalnya yang tadi Pak En sampaikan. Kamu memilih kebebasan kemewahan dunia atau kemewahan akhirat. Sebenarnya kita juga nggak dilarang sama sekali loh ya untuk menikmati dunia. Enggak. Yang halal masih boleh kok. Kita juga nggak dilarang beli motor. Kita juga nggak dilarang bikin rumah. Kita juga nggak dilarang beli baju.
tetap boleh. Kita juga nggak dilarang untuk bekerja mencari harta. Enggak dilarang. Malah disuruh kan. Carilah karunia Allah di muka bumi. Disuruh. Cuma kemudian ada agama. Apa itu? Jangan alhaqumut takatsur. Jangan bermegah-megahan kamu. Kenapa? Karena yang bermegah-megahan itu akan melalaikan kamu. Lelah enak tak kita ini? Enak. Makanya di SPMA itu enak. Sampean tetap boleh, kayak saya kemarin. Pagi, hari Sabtu, masih ada kumpul sama, karena subuh saya mengumpulkan jamaah dari SPMA Mojokerto, SPMA Surabaya, SPMA Malang, dan SPMA Pasuruan. Kumpul semua di Pasuruan untuk memotivasi tentang beberapa hal. Nah, rencananya sampai jam 10 atau sampai sebelum zuhur lah. Nah, begitu jam 10, setelah di tengah-tengah itu memberi arahan dengan Gus Hafi, dengan Gus Naim, Gus Wasiin, Bufah. Ternyata saya dapat WA dari Majelis Taklim Baitul Amanah Polresta Denpasar. Artinya dari masjid. Gus, kiranya bisa untuk ngisi kajian subuh besok hari Ahad di Polresta. Dan saya loh hari Sabtu masih sore masih di situ. Tapi pertimbangan saya belum pernah itu kajian subuh di sana. Mereka mungkin membutuhkan pencerahan. Padahal saya harus Selasa harus balik. Harus ada acara di Mabes lagi. Saya timbang. Oh, berarti harus pesawat sore ini. Padahal waktu itu sudah mepet, sudah hampir zuhur. Kita lihat tiket pesawat, alhamdulillah dapat, besok berangkat. Alhamdulillah subuh kemarin antusias banget. Ya saya ajak bicara tentang ini juga. Tentang bagaimana kita men-setting hidup kita ini wanahan nafsa anil hawa. Alhamdulillah itu ratusan yang datang itu tersadarkan. Terus saya bilang begini, sampean hari ini tersadarkan. Pagi ini. Pastikan bahwa nanti keluar dari pintu masjid situ, kesadaran ini masih dibawa sampai rumah. Biasanya bersentuhan dengan setan-setan di jalanan, iklan-iklan itu hilang lagi nanti kesadarannya. Begitu kan? Nah, kembali kepada standar hidup kita. Enak, saya sampaikan, mereka bahkan saya ajak simulasi tentang konsep need and want, tentang kebutuhan dan keinginan. Mereka baru sadar setelah tajak untuk bercerita tentang itu. Need and want, antara kebutuhan dan keinginan. Ternyata selama ini mereka itu, dengan simulasi tadi, ketahuan bahwa selama ini kebanyakan mereka itu hidup berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Nah, pertempurannya di situ. Gitu. Sehingga kalau kita menang, misalnya ya, kemenangan itu adalah satu di antaranya. Seperti yang disampaikan tadi. Tahajud-tahajud yang sampean lakukan, sedekah-sedekah yang sampean lakukan, kayak sekarang ini misalnya kita ngaji, saat kita sebenarnya enak tidur, itu nanti tercatatnya nanti itu dulu. Masalahnya begitu. Padahal kebanyakan manusia itu ya'lamuna adh-dhahira minal hayatid dunya. Coba dibuka itu di surat Ar-Rum. Di surat Ar-Rum ayat 7. Surat Ar-Rum ayat 7. Sudah ketemu? Oke, silakan. Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Shadaqallahu nadzim. Oke. Kembali ke Mafaza. Jadi, saya sering sampaikan dan saya akan ulang lagi
hari ini, pagi ini. Pertempuran yang dimaksud, yang sampean tadi bilang, bukan saya loh ya, dan itu benar. Itulah makanya Pak Guru Mokhtar ngajarin kita itu gini, awakmu kabeh, kalian semua itu hidup, itu merasalah seperti orang yang sedang bertanding di atas ring. Seperti petinju yang bertanding di atas ring. Kewaspadaan sampean melawan setan itu harus benar-benar fokus. Kapan mereka menyerang dengan jab kiri, jab kanan, hook bawah, atas itu. Sampean juga gitu melancarkan serangan itu. Dan masalahnya bukan dengan sesama manusia. Ini hebatnya yang diajarkan SPMA itu. Karena musuhnya bukan lagi manusia itu. Kalau yang lain musuhnya masih sama manusia tuh. Nah, kemarin dalam pelatihan dengan teman-teman LDNU, saya sampaikan, Blue Ocean Strategi itu musuhnya bukan lagi manusia. Siapa? Setan. Nah, persoalannya manusia nggak menganggap bahwa setan itu ada. Makanya dalam surat Yasin disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak cucu Adam, jangan kau ikuti setan. Itu pertempuranmu itu dengan setan. Kenapa? Karena sungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Musuh itu hanya ada dalam pertempuran. Musuh itu hanya ada dalam pertempuran. Jadi segala hal yang cocok dengan nafsu itu kadang jelek untukmu. Nah, ini resep pertempuran nih. Resep pertempuran ya. Supaya apa? Supaya kita juga tahu itu bahwa ternyata apa yang cocok dengan nafsu kita itu belum tentu baik untuk kita. Nanti biar sampean tahu cara bertempur dalam hati itu. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Karena Allah selalu mewanti-wanti kita untuk mewaspadai hati kita loh ya. Itu. Mewaspadai hati kita. Nah, ketika hati kita itu seringkali misalnya ya apa yang kita misalnya diperintahkan untuk berjihad, berkorban itu. Kadang nggak cocok dengan nafsu itu. Padahal yang cocok itu belum tentu baik. Coba dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu. Padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Astagfirullahaladzim. Siapa lagi yang membaca ayat tadi? Dibaca lagi. Ben jelas tuh. Coba dibaca lagi ayat tadi. Ayo monggo. Siapa lagi? Diulang, enggak apa-apa. Ayat yang baru saya dibaca Pak Saiful tadi. Al-Baqarah 216. Kalau tadi agak kurang jelas karena burungnya ikut baca Quran juga. Izin Gus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul-adzim. Oke. Jelas ya? Jelas toh? Jelas banget. Jadi kalimat itu jelas banget bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah tidak selalu mengikuti apa yang kita suka, yang cocok dengan nafsu. Karena bisa jadi asa antuhibbu syai'a, apa yang kamu suka itu wa huwa syarrul lakum, dia jelek bagimu. Kenapa? Di ujung sana neraka, Lur. Di ujung sana neraka. Makanya tadi disampaikan Pak En, mungkin yang itu kebanyakan manusia itu hanya melihat hal yang lahir. Lahir saja yang dibaca Pak Jo tadi. Kebanyakan manusia hanya melihat yang lahir.
Sementara yang kelihatan, yang nanti di akhirat, kata Pak Yan tadi, yang masih nanti nggak kelihatan, orang lupa, malas. Nah, pertengkaran kita, pertempuran kita adalah melawan itu. Melawan itu. Kalau biar kelihatan benar-benar pilihan, coba sama buka itu. Dalam surat An-Nazi'at, ayat 36, 37, sampai 40. Coba, ayo. Ayo buka. Ngaji tenanan gitu. Surat An-Nazi'at itu surat keberapa? 70-an sekian lah. Ayo. 79, Gus. Surat An-Nazi'at ayat 36. Silakan. Dan 37 sampai nanti gantian satu ayat dua, tiap orang satu ayat. Monggo. Ayat 36. Pendek-pendek itu ayatnya. Gus. A'udzubillahi minasyaitonir. Suaranya kok kerosok-kerosok ini. Silakan, monggo. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dan neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang melihatnya. Wa atharul hayatad dunya. Mulai dari ayat 36, 35 apa 36 itu? Ayat sebelumnya. Ini 36. Sebelumnya. Pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakan. Yauma yatadzakkarul insanu. Kemudian terus ayat 37. 36. Ayat 37 lanjut ayat yang lain. 37 ada. Bentar Pak Waso biar gantian. Ayat 37 monggo. Yang lain. Tadi Pak Warsa sudah ayat 36, oke, lanjut. Ayat 37. Sudah ketemu ayatnya? Mas Yo, ayo silakan. 37 nggih, Gus. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Oke, stop. Stop. Sampai 8. Wa atharul hayatad dunya, dan siapa yang lebih mengutamakan kehidupan dunia? Lanjut. Siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Sudah. Kita bahas kemarin itu, maka orang yang lebih mengutamakan dunia berarti nanti di sana nggak dapat kemenangan. Kenapa? Karena dia mengikuti nafsu. Jelas. Tapi, nah ini kuncinya justru di ayat yang 40 juga ini. Sampai ayat 41. Ayo coba ayat 40, siapa yang mau baca? Gantian. Izin, Gus. Halo, Pak Kadek, silakan Pak Kadek. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Oke, stop. Berarti yang di atas, ayat yang 38 dan 37, itu adalah orang yang tidak menahan nafsu. Orang yang kemudian melampaui batas. Melampaui batas itu berarti cross the line. Allah sudah memberi line. Apa itu batas? Jangan. Nggak apa-apa kamu makan, tapi jangan berlebihan. Nggak apa-apa kamu cari harta, tetapi manfaatkan di dunia sedikit aja, bawa pulang ke akhirat. Kan gitu. Nah, batas nggak apa-apa. Tapi ini kan batas. Nah, kebanyakan orang melampaui batas itu. Sementara yang dibaca Bu Kadek tadi, ada orang-orang yang karena takut sama Tuhan, khawatir akan murka Tuhan, kemudian dia mencintai Tuhannya dan taat. Mereka itu apa? Wanahan nafsa anil hawa. Dia menahan nafsunya, bertempur melawan dirinya sendiri. Maka ayat yang 41, siapa? Coba baca. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh-sungguh tempat tinggalnya surga.
Diulangi. Maka sungguh-sungguh tempat tinggalnya. Maka diulangi. Coba dibaca yang jelas. Diulangi. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Sungguh-sungguh gimana? Maka sungguh surga adalah tempat tinggalnya. Kalau yang atasnya di ayat 39, fa innal jahima, maka sungguh neraka jahim tempat kembalinya. Kalau ini sungguh surga adalah tempat kembalinya. Jadi itu udah pilihan jelas dulur, bukan GG yang ngomong, itulah. Jadi orang yang menahan hawa nafsu saja yang bisa mendapatkan kemenangan surgawi. Ya. Oke, jadi kembali ke ayat yang kita bahas saat ini. Hadaiqa wa a'naba, hanya orang-orang yang nanti ya, sampean ya, begitu nyampe pintu surga, sampean mau ngetuk pintu surga, gantian toh antri, di luar situ ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali bagi yang laki-laki. Yang perempuan ya ada Ibu Khadijah, Ibu Fatimah, di sana ada Ibu Masyitoh, ada Ibu Hajar istrinya Nabi Ibrahim, yang wah ada Ibu Maryam. Lalu sampean karena sambil misalnya ini sambil nunggu antri masuk surga, lalu cerita-cerita, apa perjuanganmu sampai masuk surga? Wih, Ibu Maryam cerita dihina, dicaci karena melahirkan tanpa suami. Ibu Masyitoh dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih. Ibu Hajar ditinggal di padang pasir sendiri. Ibu Khadijah orang kaya raya habis hartanya untuk perjuangan sampai meninggal di tenda pengungsian. Cerita begitu semua. Yang laki juga gitu. Abu Bakar cerita habis hartanya untuk keperjuangan. Umar bin Khattab sampai meninggal dibunuh. Ali meninggal dibunuh. Utsman meninggal dibunuh. Semua cerita begitu dengan segala kesederhanaannya menahan nafsu. Meskipun sudah jadi raja, tidak punya istana. Meskipun sudah jadi raja, tapi menahan nafsu dalam kesederhanaan. Cerita begitu semua. Lalu sampean ditanya, lalu opo riko wahai paijo? Terus zaman saya selalu mengikutkan nafsu saya. Layakkah kita? Itu pertanyaannya. Ya. Maka kenikmatan-kenikmatan yang selanjutnya pada hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba wa ka'sang dihaqo, ada kebun buah anggur, gadis yang cantik, gelas-gelas yang penuh khamr. Mereka tidak mendengar lagi keluhan jelek-jelek, perkataan sia-sia dan dusta. Itu semua adalah jazaa min rabbika 'ata'an hisaba. Itu adalah sebagai balasan Allah Tuhanmu yang berpemberian yang banyak. Sebagai Tuhan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmanu la yamlikuna minhu khitaba, sebagai Tuhan yang maha pencipta langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya, di antara keduanya, yang penuh kasih, luas tanpa batas, yang tidak mampu kita berbicara langsung dengannya kecuali nanti di surga. Dulu ya, wes, ayo kita rindukan itu, kita kejar itu dengan wanahan nafsa anil hawa. Maka dengan kita menahan nafsu, insya Allah hati kita akan tenang, hidup kita akan lebih qanaah. Sehingga nanti dipanggil Allah di akhirat yang pertama siapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemarilah hati jiwa yang tenang, yang tidak ikut ngedungsang gerangsang berburu ambisi dunia. Kemari kepada Tuhanmu dengan hatimu ridho, aku pun ridho, kata Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang juga penuh qanaah, penuh mutmainnah. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Lur, ayo kita rindukan itu ya. Dunia cuma sebentar, kita tetap bekerja keras, semangat mencari karunia Allah dan kita bawa pulang ke akhirat. Semoga Allah merahmati kita, merindui kita, menuntun kita dalam Amin. Allahumma sholli. Syarif qulubana.